Pemirsa, kasus viral pengusiran paksa yang dialami Nenek Elina, warga Surabaya, Jawa Timur telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah periksa 6 orang saksi, termasuk Nenek Elina. Didampingi kuasa hukumnya, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia bermaksud melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma pada surat. Ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. 6 Agustus lalu, sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah nenek 80 tahun itu di Jalan Dukuh, Kuwukan, Sambi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang telah ditempati Nenek Elina berpuluh tahun, sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina bersikukuh tidak pernah menjualnya. Nenek Elina lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tidak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Malika, Madas Malika. Ya, dari nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Polisi tidak tinggal diam, 6 orang saksi telah diperiksa. Penyidik bahkan telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi ini setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Kasus pengusiran Nenek Elina bahkan memantik emosi warga Surabaya. Ratusan orang bahkan pernah menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya, menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa 6 wisatawan terguling di jalanan curam dan menanjak di kawasan pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung kecelakaan tersebut tidak menelan korban jiwa. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang sopir. Di belakang sopir. Nah, semua penumpang itu pada saat itu langsung gimana? Langsung menyelamatkan diri kah atau seperti apa begitu terguling? Tenangin dulu, terus saling basing keadaan masing-masing. Udah itu nanti ada bantu baru kita keluar semua ketika udah. Akibat insiden ini, 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan tujuan berbagai daerah. Terpantau Senin malam arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpantau padat dari 2 arah. Di sepanjang jalur arteri Kelari, arus kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat membawa perlengkapan dan barang bawaan dari arah timur atau Cikampek, Subang, dan Purwakarta. Sementara itu arus kendaraan roda 4 mengalami peningkatan volume, terutama dari arah barat menuju timur. Meski padat, namun kondisi arus lalu lintas masih dapat terkendali dan bergerak secara perlahan.
Petugas kepolisian dan dinas terkait terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan. Sementara itu, periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen padat oleh penumpang berangkat dan juga tiba. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun terpadat di wilayah Daob 1 Jakarta selama masa libur Nataru. Beberapa masyarakat menuju ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen sehingga kepadatan terlihat di pintu kedatangan. Menurut data, ada 16.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen dan angka hari ini meningkat dibandingkan dengan kemarin. PT KAI Daob 1 mengingatkan kepada seluruh penumpang bahwa tiket libur Nataru masih tersedia sebanyak 116.740 periode 30 Desember hingga 4 Januari 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas dan pergerakan penumpang pada masa libur Nataru, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, dan Naura Safikah di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Rudi terlebih dahulu. Selamat malam, Rudi. Bagaimana situasi saat ini di jalur arteri Karawang? Ya, Dapi dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk di jalur arteri jelang malam tahun baru untuk arus lalu lintas di jalur arteri sendiri terus secara bergelombang memulai banyak dipadati oleh kendaraan. Memang kendaraan di sini secara bergelombang ya, tapi kalau saya melihat ini volume kendaraan itu sejak pukul usai maghrib pukul 18.00 ini volume kendaraan setiap menjelang malam ini selalu ramai, dan bisa dapat digambarkan di belakang saya ini merupakan arus lalu lintas yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek atau menuju ke arah tujuan dari berbagai daerah, di mana arus volume sejak sore secara bergelombang terus mengalami peningkatan. Artinya volume kendaraan tidak berubah dengan seperti hari kemarin. Kemudian untuk dari arus lalu lintas juga, selain dari arah Jakarta menuju ke timur, dari arah Cikampek juga menuju arah Jakarta sebaliknya, kondisinya saat ini juga dalam keadaan ramai. Ada sebagian, kalau saya melihat di sini ada beberapa kendaraan yang masih menggunakan berbagai perlengkapan seperti ransel, khususnya sepeda motor. Adapun untuk kendaraan roda 4 juga begitu dipadati oleh kendaraan yang menuju ke arah ke Jakarta. Jadi kedua arah ini di jalur arteri sementara ini cukup ramai, namun terbilang masih kondusif. Ada beberapa titik memang terus dijaga oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan. Seperti di jalur di pertigaan ini masih diberlakukan sistem buka tutup, ketika ada kepadatan akan ditutup dan kemudian akan dibuka kembali ketika lancar. Ya, tapi sementara dari jalur arteri. Baik, sistem buka tutup situasional diberlakukan di arteri Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang kita beralih ke stasiun Pasar Senen. Naura, seperti apa kepadatan malam hari ini di stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pada saat ini di masa periode libur Natal dan Tahun Baru, untuk stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang baik yang baru saja tiba dan juga berangkat melalui stasiun ini. Beberapa mobil silih berganti untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang yang ada di sini. Bahkan tadi kami melihat juga di pintu kedatangan, kemudian juga pintu keberangkatan masih banyak sekali penumpang yang datang membawa barang pribadinya masing-masing. Dan kepadatan ini memang didukung dari data yang diberikan oleh Humas Daob 1 Jakarta, di mana untuk penumpang yang berangkat pada hari ini berjumlah 15.000, kemudian untuk penumpang yang baru saja tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ini ada di angka 16.000. Dan memang untuk penumpang yang tiba di hari ini untuk jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan hari kemarin, di mana kalau kemarin ini di angka 15.683 penumpang yang hadir. Dan jika kita lihat secara keseluruhan, memang untuk Humas Daob 1 Jakarta dari berbagai stasiun yang ada di wilayahnya ini sudah melayani sebanyak
sebanyak 295.950 penumpang dari periode 30 Desember hingga di 4 Januari mendatang. Dari Humas Daup 1 Jakarta, yaitu Pak Pranoto juga sudah mengingatkan kepada seluruh penumpang bahwa memang untuk tiket di masa periode Nataru ini masih tersedia di akses baik KAI dan juga mitra resmi lainnya sebanyak 116.000 dan masih bisa dibeli untuk penumpang yang ingin masih berpergian selama masa periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan juga diingatkan kepada untuk seluruh penumpang yang sekiranya berangkat dari stasiun yang ada di wilayah Daup 1 Jakarta untuk mengingat kembali tanggal, kemudian juga ke waktu keberangkatan, dan juga dipastikan untuk memperhatikan barang pribadi masing-masing selama berada di stasiun Pasar Senen. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada Rudi Setiawan dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, jelang pergantian tahun, calon penumpang masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini total sebanyak 152.000 penumpang, baik yang berangkat maupun tiba melalui Soekarno-Hatta. Sejak pagi, calon penumpang pesawat terus memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mayoritas calon penumpang adalah keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke destinasi wisata maupun pulang ke kampung halaman. Hari ini sebanyak 152.000 orang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 78.800 keberangkatan dan 73.000 kedatangan. Sedangkan untuk pergerakan pesawat hingga Senin siang sebanyak 1.129 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Merak, Banten mengalami peningkatan jelang pergantian tahun. Para penumpang memilih perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk. Arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung terpantau mengalami peningkatan. Jelang pergantian tahun baru 2026, kendaraan roda 4 mendominasi penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Para penumpang lebih memilih melakukan perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk yang kerap terjadi di sore hingga malam hari. Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni, lonjakan pada arus libur Nataru mengalami kenaikan 10 hingga 11% dibanding hari biasa. Diprediksi puncak arus penumpang liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2026 mendatang. Untuk pejalan kaki dibandingkan tahun lalu, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11%. Sampai dengan hari ini dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Kemudian untuk kendaraan roda 4 ke atas atau seluruhnya mengalami juga peningkatan sebesar 5%. Tetapi peningkatan ini masih di dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan kapal SDP, sehingga dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini pelayanan penyeberangan kita masih berjalan lancar, landai, dan kondusif. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan, ASDP mengoperasikan 29 kapal dengan total 54 trip penyeberangan. Pengguna jasa diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan tiket daring, serta mematuhi pengaturan operasional pelabuhan guna menghindari kepadatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut Presiden Prabowo telah kirim helikopter pribadinya sejak awal pekan bencana di Aceh. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.